Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, Bapak dan Ibu, ada pertanyaan ya. Apakah kita sudah merasa aman? Lalu kita sudah yakin ketika kita sudah tidak ada di alam dunia ini, maka kita akan meninggalkan keturunan yang soleh dan soleh. Sejauh ini kita berusaha ya mendidik mereka, memperhatikan mereka agar kelak mereka menjadi manusia yang soleh dan soleha. Kalau kita lihat ya sehari-hari dari segi ibadah, ya, kita rasanya sudah tidak ragu lagi kalau anak cucu-cucu kita ini, keluarga besar kita sholat. Bahkan sudah melaksanakan sholat berjamaah di masjid, terutama bagi yang laki-laki. Lalu juga kita ya agak sedikit lega karena di antara mereka ya bukan cuma mampu melaksanakan sholat berjamaah di masjid, tetapi juga sudah mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Di samping itu juga kita melihat akhlak mereka itu baik. Cuma yang menjadi perhatian kita, ya, ada sesuatu yang nggak bisa lepas begitu saja, yaitu bagaimana mereka itu akan mampu setelah kita tidak ada membagi ya, atau menjaga warisan, menjaga atau membaginya dengan baik dan benar berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang banyak di antara kita para orang tua yang lalai atau kita tidak memperhatikan sampai ke sana. Yang kita perhatikan adalah bagaimana anak-anak kita itu sholat, bisa membaca Al-Quran, akhlaknya bagus. Ya, itu nggak salah. Memang paling tidak harus demikian. Tetapi kadang banyak di antara kita nih orang tua nih. Ya, ada satu hal yang pasti mereka akan alami. Ya, yaitu tentang pembagian warisan. Nah, kita kan sehari-hari udah ngedengar ya, ngedengar berbagai macam kasus-kasus ya, yang sungguh sangat memprihatinkan di tengah-tengah umat Islam ini ya. Ada sengketa, ada keributan, ada masalah, sampai ada yang sampai masuk ke pengadilan yang berkenaan dengan masalah warisan ini. Ini sungguh menyedihkan, sungguh memprihatinkan. Namun demikian Bapak dan Ibu, kalau hal itu atau fenomena itu terjadi, maka timbul pertanyaan kepada kita semua. Sudahkah kita membekali mereka? Membekali anak-anak cucu kita dengan ilmu faraid, ilmu tata cara pembagian warisan. Maka pertanyaannya itu, jangankan kita memberikan pemahaman kepada mereka tentang ilmu faraid, kadang-kadang ada di antara kita pun juga masih awam, masih nggak mengerti ya. Nah, inilah sungguh sangat ironis sekali. Makanya
sahabat Umar ibn Khattab itu ingetin kepada kita semua, ta'allamul faraid, pelajarilah ilmu faraid, ya, kama ta'allamun al-Quran, seperti kamu mempelajari Al-Quran. Jadi kita tahu bahwa mempelajari Al-Quran itu sangat-sangat penting. Ya, dengan itulah kita mendapatkan petunjuk dari Allah. Akan tetapi sahabat Umar ibn Khattab juga mengingatkan yang juga penting adalah mempelajari ilmu faraid. Agar apa? Agar kita bisa membagi warisan itu sesuai dengan apa yang menjadi ketetapan atau aturan Allah. Kita lihat kenyataan yang ada bahwa proses pembagian waris itu berjalan. Dari dulu sampai sekarang itu berjalan. Dilakukan oleh orang-orang tua kita. Cuma persoalan yang menjadi pertanyaan kepada kita, apakah tata cara pembagian waris itu sudah sesuai atau tidak dengan syariat Islam? Nah, ini yang menjadi pertanyaan kita. Oleh karena itulah, ya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan betul kepada kita sebagai hambanya, sebagai orang yang beriman, untuk melaksanakan syariat pembagian warisnya dengan benar. Dalam surah An-Nisa itu ayat 11, Allah ingatkan, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadil unsayain. Allah mewajibkan kepada kamu, mensyariatkan kepada kamu tentang pembagian warisan, yaitu pembagian warisan kepada anak-anak. Bagian satu anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan. Ini Allah perintahkan. Kemudian Rasulullah SAW juga mengajarkan al-hikul faraid bi ahliha fama baqiya li aula rajulin jakar. Bagilah harta waris itu kepada yang berhak menerimanya. Kalau ada lebih, maka berikanlah kepada laki-laki yang terdekat. Itu perintah Allah dan ajakan Rasulullah SAW di dalam membagi waris. Makanya kita ini perlu mempertanyakan ketika kita nanti meninggal dunia, apakah anak-anak kita, cucu kita sukses di dalam membagi warisan ini. Oleh karena itulah, kepada Bapak dan Ibu, mari sama-sama ya kita sebagaimana sahabat Umar ibn Khattab itu mengajak kepada kita belajar ilmu faraid. Ya, selagi Allah masih memberikan kesempatan kita hidup, selagi kita ada kesempatan, ada waktu untuk belajar, ya, agar apa? Agar ya kita nggak perlu harus ahli-ahli banget. Paling tidak kita mengetahui siapa ahli warisnya, bagiannya berapa, ya. Nah, inilah yang harus kita perhatikan. Oleh karena itulah, kalau ada di antara kita ya yang mau belajar ilmu faraid, ya, yang singkat-singkat saja, yang dasar-dasar saja, ya silahkan saja, ya, dirundingkan dengan teman-teman lain, ya. Kalau memang memungkinkan, kita adakan ya, mungkin seminggu sekali atau berapa hari, semua tergantung kepada waktu dan kesempatan kita. Yang penting adalah bahwa ilmu faraid ini sangat penting, karena Allah ingetin sama kita, siapa yang taat, wa may yuti'illah wa rasulah yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar wa dzalikal fawzul adzim. Jadi siapa yang taat patuh kepada Allah dan Rasulnya, Allah masukkan ke dalam surga, ya, dan itu balasan yang sangat luar biasa. Wa may yasillaha wa rasulah wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha walau azabum muhin. Tapi siapa yang ingkar kepada Allah dan Rasulnya,
melanggar batas-batas